yang membuat kemudian independensi menjadi hilang. Dari yang imparsial menjadi parsial, dan kemudian itu ya kita kuliah, kita sekolah, di UNM juga ada orang yang belajar, pasti banyak orang membaca. Udah deh, itu gimana? Semua yang dengan kasus ini jeblok. Poinnya, jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Ngomong-ngomong tadi Gus nyinggung Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh kan kemarin ngasih raport merah tuh buat Pak Jokowi di bidang hukum karena pasca kemarin kasus MK itu. Gus, tanggapannya gimana, Gus? Ya, saya pikir Pak Ganjar harus konsultasi dulu. Dan harus tanya dulu sama Pak Mahfud MD. Kalau menilai kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum di nilai 5, yang paling bertanggung jawab terhadap penegakan hukum kan Pak Menko Polhukam. Jadi sebaiknya alamatnya itu ditujukan sama Pak Mahfud MD. Apa yang salah dari keputusan MK dan MK itu? Oke. Itu menurut saya keputusan yang sangat normatif. Pertama yang dipersoalkan ya, ini kesempatan yang baik kita mengklarifikasi. Berkali-kali sudah kami sampaikan. Soal apa? MK. Dikatakan apa? Ada nepotisme, ada konflik of interest. Ya. Itu kan persepsi dan opini dibentuk oleh media dan sosial media. Publik seakan-akan digiring menuju pemahaman seperti itu. Faktanya? Tuh, faktanya kita lihat. Pasal 46 Undang-Undang MK. Kalau dikatakan ada konflik of interest. Pengambil keputusan di dalam suatu keputusan MK itu siapa? Semua hakim itu punya hak yang sama. Memang kalau kemudian ketuanya Anwar Usman, karena kebetulan istrinya meninggal, kemudian nikah sama adiknya Jokowi. Ini kan katakannya keponakan ketemu di jalan ini. Kemudian bisa dikatakan dia bisa mengatur semua hakim itu. Apakah kemudian satu suaranya Pak Anwar Usman itu bisa mendominasi dan bisa melakukan veto dalam keputusan yang lain? Kan tidak. Kalau satu hakim setuju, kalau 8 hakim menolak, ya nggak bisa juga. Oke. Faktanya ada 5 hakim yang setuju. Ada 4 hakim yang setuju selain Pak Anwar Usman. Terus apakah yang 4 hakim ini dianggap tidak mempunyai hak yang sama? Apa hubungannya 4 hakim yang setuju itu dengan Mas Gibran? Dengan Pak Jokowi? Ada ibar bukan? Hubungan semenda juga bukan? Jelas-jelas hanya 1 hakim di situ. Kecuali kalau dalam Undang-Undang MK itu mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi bisa menveto keputusan daripada proses-proses persidangan dan sengketa hukum, perselisihan hukum atas konstitusi di dalam Mahkamah Konstitusi. Kan tidak ada. Itu 1. Oke. Yang nomor 2, yang dipersoalkan di dalam disidangkan, apa yang dipersoalkan atau yang disidangkan di dalam MK ini apa sih? Kasus pidana, orang dianggap bersalah? Enggak. Yang dipersoalkan di sana adalah suatu norma undang-undang di judicial review ataupun digugat kepada Mahkamah Konstitusi karena ada sekelompok pihak yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat undang-undang itu. Maka akibat undang-undang itu, maka di judicial review itu berarti undang-undang itu dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Oke. Jadi yang digugat ini norma. Dan norma itu tidak hanya menguntungkan 1 atau 2 orang, menguntungkan semua orang. Namanya norma, undang-undang itu gak hanya berlaku untuk seorang Gibran. Undang-undang ini berlaku untuk semua orang. Nah kemudian norma itu karena dianggap melanggar konstitusi, diubah oleh MK dengan dikasih jalan tengah bahwa usia 40 tahun, tetapi bagi mereka yang menjadi kepala daerah atau pejabat politik yang dipilih melalui pemilu, yang usianya di bawah 40 tahun boleh. Oke. Bahkan yang itu norma, yang mendapatkan kemanfaatan itu banyak orang. Kepala daerah
yang usianya di bawah 40 tahun. Banyak, PDI punya 12. Mungkin dianggap karena momentum menjelang pendaftaran Pilpres kemudian itu disahkan putusannya. Ya kalau momentum karena keputusan, norma kalau ada kaitan dengan momentum. Kalau momentum kan masalah subjektivitas. Norma itu kan bukan masalah subjektif. Oke. Masalah norma. Norma itu bukan masalah subjektif. Kemudian ada berapa anggota DPRD yang dipilih, ya kan, yang usianya di bawah 40 tahun, banyak sekali. Adik saya juga anggota DPRD di bawah 40 tahun, berarti dia boleh, merasa diuntungkan di situ. Golkar punya berapa, punya 12 atau berapa. PDI itu punya banyak loh, PDI. Bupati-bupati yang usianya di bawah 40 tahun. Bupati Gresik, Bupati Trenggalek. Banyak. Ya kan? Dia punya kesempatan yang sama. Jadi terus di mana letak dikatakan ini KKN? Bahwa keputusan ini kemudian bisa dijadikan menjadi kendaraannya Mas Gibran, menjadi punya kesempatan. Dan kemudian Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo. Dan ketika Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo, kemudian bisa menggerus basis pendukungnya calon tertentu, ya makalah dimunculkan isu ini. Jadi yang mengusulkan isu ini kenapa? Karena ketakutan. Ketakutan suaranya tergerus akibat adanya Mas Gibran gabung dengan Pak Prabowo. Jadi yang ditakutin tuh Gibrannya atau Pak Jokowinya sebetulnya sama mereka? Kenapa? Yang ditakutin tuh Gibrannya atau Pak Jokowinya sebetulnya? Iya, karena apapun kan Gibran ini adalah anaknya Pak Jokowi. Oke. Dan Pak Jokowi punya prestasi. Mas Gibran juga punya prestasi. Jadi ini seandainya Mas Gibran nggak punya prestasi di Solo, Pak Jokowi nggak punya prestasi, reputasi baik, prestasi dan reputasi baik selama memimpin 10 tahun ini, pasti mereka nggak ketakutan. Oke. Jadi ketakutannya itu karena apa? Prestasi Pak Jokowi dan prestasinya Mas Gibran, serta prestasinya strong leadernya dan government-nya Pak Prabowo.